Pernah nggak sih kita ngalamin dimana kita tuh mau entry terus? Atau pernah nggak kita ngerasa pengen nih balas dendam abis kita loss? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Saya Rifki Ahmad Basyirudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang psikologi trading. Nah, ya, yang baru saya sebutkan di awal itu, yang pertama-tama itu merupakan hal yang biasa terjadi di kalangan trader pemula bahkan profesional gitu ya. Karena apa? Ya karena hakikatnya kita adalah manusia biasa yang emosionalnya itu bisa aja nggak terkontrol karena satu dan lain hal gitu ya. Mungkin karena kita lagi nggak enak moodnya, atau kita lagi sakit, atau kita lagi dalam momen yang in hurry gitu ya, lagi terburu-buru misalnya, jadi kita melupakan SOP yang udah kita buat gitu. Nah, maka dari itu gitu ya, penting banget nih buat kita paham mengenai diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita tahu batasan-batasan mana aja yang, oh kalau gue lagi kayak gini gue nggak boleh trading. Oh gue lagi buru-buru nih, masalah trading lah gitu, daripada nanti kepikiran terus loss, nanti jadinya muncul emosi-emosi yang bergejolak di dalam diri kita, dan itu berpotensi merusak SOP yang udah kita buat dalam membuat trading plan tadi gitu ya. Jadi kita nanti tradingnya nggak based on rules gitu. Itu bisa aja terjadi sama teman-teman atau bahkan sama diri saya sendiri. Nah makanya kita harus paham dulu nih sama diri kita agar meminimalisir kemungkinan hal-hal tersebut terjadi kepada kita sebelum atau ketika kita mau masuk ke dalam sebuah market. Nah, biasanya apa aja sih yang sering terjadi gitu ya? Nah, hal yang sering cukup terjadi itu adalah bias nih dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Kadang ya aku sendiri suka bias gitu karena aku udah ikut beberapa course education gitu ya, dan kadang ini bisa jadi bertolak belakang gitu. Kalau misalnya aku belum punya rules, tapi ketika aku sudah punya rules, aku tahu harus ngapain, aku tahu harus market apa yang seperti apa yang aku ambil sebagai trading plan aku, entah itu dalam buy atau sell ya. Yang penting ini adalah sesuai rulesku, sesuai SOP yang telah aku buat sebelumnya gitu. Nah jadi bias ini biasanya terjadi karena teman-teman masih belum punya SOP yang jelas dalam membuat sebuah trading plan gitu ya, atau teman-teman masih kadang-kadang ikut ya boleh aja sih ikut sama panutan teman-teman atau mentor teman-teman, tapi balik lagi, teman-teman sebelum ikut sama mentor atau panutan teman-teman harus punya dulu batasan diri teman-teman. Saya bukan dia gitu, dan dia juga bukan saya, mungkin risk profilnya beda gitu ya, modalnya pun juga mungkin beda. Makanya teman-teman harus apa ya, kalau bahasaku adalah harus menyeimbangkan lagi apa yang ada di mentor dan apa yang ada di kita. Tidak bisa semuanya ditelan mentah-mentah gitu, tapi teman-teman balik lagi harus filter lagi. So control yourself dan believe your plan. Boleh ikut sama teman-teman mentor yang udah lebih hebat gitu daripada teman-teman, atau udah lebih lama terjun di dunia trading. Mereka adalah orang-orang yang bisa dianggap jadi panutan teman-teman gitu ya. Aku juga punya gitu ya, panutanku siapa. Tapi balik lagi, ketika kita masuk ke dalam market, itu adalah keputusan kita. Itu adalah diri kita yang sadar bahwa oke, gue masuk market ini gitu ya. Balik lagi, semuanya itu pilihannya ada di kita. Jadi teman-teman perlu set SOP yang jelas sebelum masuk ke dalam sebuah market gitu ya. Nah yang kedua, trading karena balas dendam. Nah trading karena balas dendam itu misalnya kita hari ini ada loss nih, salah loss, oke, setup keduanya aku akan gandakan lotnya buat balas dendam. No, gitu. Kenapa enggak gitu? Karena loss itu adalah hal yang wajar yang ada di hidup kita gitu ya. Profesi kita sebagai trader, ya hari ini untung sampai hari ini ada loss, ya itu wajar aja. Nggak usah melipat gandakan lotnya lagi buat balas dendam gitu. Enggak perlu. It's not necessary ya teman-teman. Jadi kalau kita ada loss hari ini, ya udah gitu. Nggak perlu hijau semua, nggak perlu biru semua gitu ya.
Yang penting teman-teman trading berdasarkan rules yang udah teman-teman buat gitu, bukan karena hal lain gitu. Kalau ada hijau terus merah terus jadi kotor gitu warna merah, ya mau apa gitu. Ini adalah plan yang udah kita buat. Respect your belief gitu, respect your SOP gitu ya. Pokoknya ingat teman-teman, ini adalah profesi gitu ya, yang lagi teman-teman geluti. Kan teman-teman juga pengen trading bukan main ya, tapi memang memprioritaskan bahwa ini adalah sebuah bisnis yang lagi saya bangun, yang lagi saya bentuk. Makanya teman-teman perlu membuat SOP yang jelas tentang batasan diri teman-teman. Jadi kalau ketika salah, ya udah terima adalah kuncinya gitu ya. Enggak selamanya profit itu harus trading itu harus profit ya. Jadi kalau lagi salah ya udah gitu. Memang marketnya seperti itu gitu ya. Kita hanya punya probabilitas dalam sebuah trading plan kita. So kita intinya kalau kita lagi loss gitu ya, stay away dulu, tenangin dulu. Kalau misalnya teman-teman tiba-tiba ada emosi-emosi yang bergejolak muncul gitu, pengen double lot no, stay away, kalem dulu, relax dulu gitu ya. Karena itu yang nanti akan menyelamatkan teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah relax dan hilangkan perasaan negatif yang muncul karena loss barusan. Baru kita masuk kembali ke dalam market dengan SOP yang telah kita buat. Karena masih banyak probabilitas yang market kasih untuk kita. Jadi jangan kejar marketnya. Nah, selanjutnya trading yang mau di forex, mau di saham, mau di kripto, itu adalah bukan tempat untuk jadi kaya instan ya. Semuanya butuh proses. Sama kayak teman-teman kerja gitu ya. Ada gajian, ya kita bilangnya withdrawal gitu ya. Withdrawal kita kan bisa kita nentuin berdasarkan performance kita. Sama kerja juga kita bisa dapat bonus berdasarkan performance kita. So performance kamu di trading plan kamu gimana? SOP-nya dijalani dengan benar nggak? Performance indikatornya seperti apa gitu ya. Sama aja, jalanin seprofesional mungkin di dalam trading gitu ya. Nah ya, apalagi gitu ya, banyak banget yang ya pom-pomin bahwa trading itu bisa cepat kaya. Buat aku ya semuanya butuh proses gitu ya. Mau kita usaha apapun semuanya proses gitu. Ada proses belajarnya dulu, baru kita proses masuk ke dalam market yang ya profitnya naik turun gitu ya. Karena nggak selamanya profit gitu, pasti ada lossnya. Entah itu dalam sehari kita loss semua, entah itu dalam sehari cuma satu, entah itu dalam sehari profit semua. Itu semua bisa terjadi di dalam market karena kita hanya membuat sebuah probabilitas. Sama kita mau bisnis apapun kita juga punya probabilitas gitu ya. Misalnya kita mau bisnis konvensional makanan ya, kita nggak tahu market kita pastinya gimana, tapi kita tahu trading plannya bisnis plannya kayak gimana. Jadi kita hanya melihat itu sebagai sebuah bisnis yang kita jalankan dengan baik dan benar gitu. Nah, habis itu enaknya di sini ya memang kita bisa menyesuaikan waktu kita gitu ya. Enggak seperti jam kerja, tapi kita bisa menyesuaikan hari ini tradingnya jam segini lah gitu ya. Tapi sesuai dengan SOP yang udah kita buat sebelumnya gitu. Dan yang pasti kita dengan orang lain itu beda, profil resikonya beda, balance-nya atau modalnya juga beda. Jadi jangan samakan teman-teman dan orang lain gitu ya. Pokoknya ini adalah bisnis, ini adalah profesi yang teman-teman lagi jalanin, bukan sarana untuk keren-kerenan. Oke, mungkin sampai sini dulu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat lagi. Ya, subscribe, like, komen, dan share juga. Dan teman-teman, jika teman-teman suka, boleh langsung klik di link di bawah untuk masuk ke dalam Telegram channel saya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.